distribusi tegangan tekan ekivalen, hubungan antara tegangan dan regangan. Nah, ini tegangan F dan regangan. Ini agak tekan, ya. Tekan beton dapat dihitung berdasarkan formula pengujian dengan tegangan regangan. Nah, itu sebelumnya sudah dijelaskan ada formula tegangan regangan beton atau dapat diasumsikan berbentuk persegi 4. Nah, ini lihat dulu. Trapesium, parabola, dan bentuk lain. Nah, yang dapat mempersatukan 4 bentuk dari penampang. Nah, guna penyederhanakan dalam analisis maupun desain penampang beton, maka di SNI 2842 pasal 10.2.7 diizinkan untuk menggunakan distribusi blok tegangan ekivalen. Nah, jadi dia merupakan blok tegangan ekivalen. Nanti ada gambarnya ya. Bentuk 4 persegi panjang. Nah, ini sangat penting sekali juga dipelajari dasar-dasar menganalisa untuk beton bertulang. Nah, untuk ketemuan kuat tekan, apa kuat lentur nominalnya MN ya, MN. Nah, model blok tegangan tersebut sering juga dikenal sebagai blok tegangan Wesney. Sering juga disebut dengan blok tegangan Wesney. Yang pertama kali diperkenalkan dalam jurnal ACI, American Concrete Institute, di tahun 1937. Nah, kita lihat bagaimana bentuk blok tersebut ya. Nanti ada, nah ini blok tersebut. Coba kita sebelumnya kita lihat dulu distribusi tegangan tekan kepalannya. Nah, blok tegangan tersebut didefinisikan sebagai berikut. Tegangan tekan merata sebesar 0,85 F aktensi. Diasumsikan terdistribusi merata pada daerah tekan ekivalen yang dibatasi oleh tepi penampang dan suatu garis lurus yang sejajar, yalah, yang sejajar, sumbu netral sejarak A. Nah, ini A sama dengan beta 1 dikalikan dengan Q dari serat beton yang mengalami regangan tekan maksimum. Kemudian jarak C dari serat dengan regangan tekan maksimum ke sumbu netral harus diukur. Nah, ini tegak lurus ke sumbu tersebut. Nah, faktor beta 1 dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini yang penting sekali. Dia F aksensi kurang dari atau dengan 28 MPa. Adalah beta 1 0,85. Kemudian kalau di antara 28 dan 56 ini bisa dihitung seperti ini ya. Beta 1 0,85 dikurangkan 0,05, jadi bisa seperti ini. Aksensi dikurangkan 28 ke 7. Dan kalau dia lebih dari 56 MPa, dia adalah beta 1 0,65. Nah, ini perhitungan beta 1 seperti ini. Nah, ini adalah beta 1 ini sebenarnya adalah disebut dengan koefisien blok stressnya beta 1. Karena dia asalnya kan dalam bentuk parabola seperti ini. Nah, asalnya dia bentuknya seperti melengkung parabola seperti ini. Nah, supaya memudahkan perhitungan, kenyataannya adalah seperti ini aktualnya. Kemudian diikapalinkan dia menjadi blok stressnya ya, jadi bentuk segi 4. Nah, ini tolong kamu pahami, ini adalah konsep dasar bagaimana rumus-rumus selanjutnya adalah berdasarkan konsep ini.
Nah, jadi kalau ditanya dengan kalau tugas akhir mengambil beton, kalau tidak tahu ini, nah ini fatal sekali ya. Nah, fatal sekali. Nah, sehingga kita tidak bisa selanjutnya untuk menghitung kalau tidak paham. Nah, sehingga pengambilan misalnya yang mana? Yang Q ini adalah yang paling atas tekan terhadap sumbu netral. Ini adalah, nah ini tinggi efektif daripada, ini ada tulangannya di sini. Nah, ini adalah di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara ini, luas tulangan ini, di tengah-tengah dengan paling atas. Ya, di tengah-tengah. Nah, kemudian yang ini lagi lanjut. Nah, ini berubah menjadi block stress. Nah, dia besarnya ini akan menjadi asal dia F aksensi di panjangnya ini adalah aksensi. Berapa besarnya akan menjadi hanya 80% saja lagi. Kurang. Nah, makanya ada disebut ya ditulis ini adalah 0,85 F aksensi. 0,5 F aksensi. Nah, sedangkan tingginya ini akan berubah menjadi yang bentuk yang parabola ini tadi akan berubah menjadi tingginya jadi A. Ini A. Nah, A ini apa? Ya. Nah, ini A inilah yang ada menggunakan faktor reduksi bukan faktor daripada blok stress tadi. Hanya. Nah, sehingga di sini beton menjadi blok stress segi 4. Nah, sehingga luasannya kan di sini akan dapat Q. Ini adalah gaya betonnya, sehingga tingginya ini lebarnya ini 0,85 aksensi dikalikan dengan tingginya A. Nah, dikalikan 3 dimensi, lebarnya B. Ini nih setelah gayanya akan jadi volume A dikalikan B dikalikan dengan yang ini 0,85 F aksensi. Nah, bekerjanya adalah di tengah-tengah. Nah, inilah gaya daripada betonnya, konkretnya, Q. Nah, ini sebenarnya jadi yang A inilah ini adalah yang beta 1 kalikan dengan yang Q-nya, A-nya. Nah, sehingga sudah merupakan dia blok 4 tadi, lalu titik beratnya juga adalah di tengah-tengah. Nah, ini kalau A, berarti sini adalah Z, ini adalah A per 2. Nah, titik beratnya ya, titik tangkap gaya tersebut. Nah, ke bawah ini juga sama A per 2. Tapi kalau ini tingginya adalah C tadi, nah di sini di antara gaya baja, ini namanya T ini adalah gaya baja. Jadi kita di bawahnya adalah tidak ada hubungannya lagi dengan tarik beton ya, tarik beton diabaikan. Tapi hanya tulangan baja yang ada. Ini yang T gaya baja. Gaya baja adalah apa? Luasan bajanya dikalikan dengan FY-nya. Jadi tegangan baja dikalikan dengan AF-nya. Itu gaya bajanya. Jadi kalau FY atau FS nih ya, nah ini sudah leleh dia kalau FY ini. Nah, sehingga tetap gaya dibagi dengan AS-nya. Jadi kalau T sama dengan AS, gaya luasan tulangan bajanya dikalikan dengan FY. Dan lakinya. Jadi antara gaya baja dengan gaya beton, ini arahnya ke sini dia tekan, kemudian gaya bajanya adalah yang tarik. Nah, sehingga adalah lengan momennya sini. Jadi lengan momen yaitu semua Z D dikurangkan dengan Z. Nah, ini kan tingginya adalah D tadi. Nah, Z-nya mana? Ini karena kita misalkan Z-nya adalah A per 2-nya. Sehingga lengan momennya adalah D dikurangkan dengan Z. Selanjutnya nanti ya kita buat persamaan momen. Nah, mungkin halaman selanjutnya momen kan mudah saja. M-nya berarti Q-nya dikalikan dengan yang ini tadi D min Z, atau T dikalikan dengan D min Z. Nah, itulah momen nominalnya. Nah, coba kita lanjut di bawah lagi. Nah, ini rumusnya. Ini dasar sekali ya, inilah. Jadi tolong dipahami gambar ini. Kamu praktekkan betul-betul
bagaimana dia dapatnya rumus-rumus tersebut. Karena ini dasarnya. Nah, ini kita ulang lagi tadi. Ini ada blok pressure tadi. Ini adalah 0,85 F absensi A B. Ini dalam kondisi yang bertulangan tunggal. Nah, ini tetap atasnya AD-nya adalah kondisinya seperti ini, kemudian T-nya adalah AS, tapi ini dalam kondisi yang balance inilah B-nya, jadi kondisi balance seimbang. Ini kondisi seimbang, balance. Jadi disimpulkan di sini adalah AS B balance, ini A balance, C balance, A ini sudah saja A balance, kemudian AB dibagi 2. Nah, ini jadi F absent 0,5 F absensi dikalikan balance kalikan B. B-nya adalah lebar penampangnya. Ini lebar penampang. Kemudian Z tadi adalah, nah ini Z-nya tadi kan di sini Z kecil. Ya, nah ini mungkin Z besar atau apa, karena di simbol juga Z di sini, apa yang Z besar, Z kecil. Jadi dibedakan antara Z yang ini tadi dibagi dengan AB dibagi 2 yang ke atas tadi ya. Nah, ini karena disimbolkan Z. Nah, ini ada Z kecil. Oh, Z kecil. Nah, mungkin yang ini di min Z-nya adalah lengan momennya. Nah, di sini, nah dia diganti lagi Z kecil tadi AB per 2 di. Nah, tapi ini Z-nya simbolnya. Tapi sebenarnya Z kecil juga ini ya. Tapi beda dengan Z-nya ini. Nah, ini beda Z ini. Yang jelas ini menunjukkan adalah lengan momennya dikuatkan dengan yang ini. Nah, sehingga di min AB per 2. Inilah lengan momen. Jadi kalau ingin menggunakan simbol Z, bedakan antara Z yang di atas ini dengan Z yang ini. Nah, mungkin kita ganti Z besar, boleh. Kita bedakan Z-nya Z besar. Ini. Kita di min Z kecil. Ya. Nah, sehingga sama dengan di min AB per 2. Sehingga bukan A kali B, tapi B ini adalah B kecil, menunjukkan balance. Yang kondisi yang seimbang. Nah, sehingga CB-nya apa? Nah, di sini memang T sama dengan T. Ini keseimbangan namanya ya. Jadi T ini dikalikan dengan Z-nya ini. Jadi maksudnya gaya C ini. Nah, gaya C-nya ini sama dengan T, dia akan seimbang. Nah, sehingga 0,85 F absensi kalikan AB kalikan B sama dengan ASB kalikan FB. Momen nominal dari suatu balok persegi bertulangan tunggal dihitung dengan mengalihkan nilai C atau T pada gambar dengan jarak antara kedua gaya. Ya, jaraknya ini kedua gaya. Ya, karena momen nominal tadi MN, momen nominal inilah yang bisa kita singkat dengan MN, momen nominal. Jadi antara T dikalikan dengan Z besarnya. Ini Z besar lengan momen. Dekat kalinya adalah lengan momen, bukan Z yang kecil yang di atas ini AB per 2, kan ya? Atau sama dengan yang C, kalikan Z besarnya. Sehingga ini bisa, jadi makanya C. Ini C dikalikan dengan D ya, jadi min A per 2, A per 2. Atau T bisa dengan D min. Nah, inilah momen disebut dengan momen nominal itu. Momen nominal. Kita sampai jam berapa, Anu? Jam berapa ini? Ini jam 2 lewat. Sampai jam 2.55, Pak. Oh, 55, berarti masih ada waktu ya. Kita masih ada. Ya, kelewatan nanti kalau ada yang masuk ruangan kita, ya overlap dengan Google Meet. Ya, saya teruskan. Ya. Nah, saya ingatkan ini tadi CB-nya. CB ini sebenarnya lah ini. Ini dari kalau kamu lihat di buku-buku itu juga dibaca, CB dia adalah C balance.
Jadi menggunakan pembandingan nih di balan dia menggunakan pembandingan ini tadi ya, membandingkan dengan ini. Nah, sehingga dapatkanlah CB-nya sama dengan ini 600 per 600 plus FG kalikan D. Ini ingatkan, ini rumus dasar juga ini untuk menghitung nanti adalah yang batasan gas netralnya ini antara atas tekan dengan netralnya ya. Nah, kemudian yang low balance-nya adalah ini perbandingan antara luas penampang bajanya dibagi dengan B kalikan B. Nah, ini adalah rasio penulangan balance-nya. Penulangannya balance-nya. Jadi kalau kami hitung AS-nya kan bisa aja rumus ini nanti sudah di AS sama dengan ya bawahnya kalau ini dia balance, kalau balance kalikan dengan B kalikan B. Kalikan B. Ini AS-nya nanti dihitungnya. Kemudian AB-nya, nah ini juga perbandingan, masih perbandingan dapatlah ASB kalikan FG dibagi dengan ini, AB. Ini AB-nya. ASB kalikan FG dibagi dengan 0,85 apresi dan B. Ya. Nah, jadi kalau ASB kalikan ini kan baja ini tadi ya. Nah, ini baja. Kemudian yang ini AB dikalikan dengan 0, ini, nah itu sama saja dengan yang betonnya tadi. Ini yang betonnya. Jadi kalau kamu tulis ini tadi, nah 0,85 F aktinci kalikan B sama dengan yang ini adalah bajanya AS gitu. Jadi dapatlah AB-nya ini. Jadi kalau ini AB-nya ini yang dikeluarkan ini dibagi dengan yang bawahnya ini. Ya, AB-nya. Jadi berdasarkan ini timbangan dapatlah rumus AB-nya. Nah, kemudian lobby-nya, low balance-nya berapa? Jadinya, karena ini juga ada hubungan dengan ASB dan BB, ya ada juga hubungannya dengan yang ini tadi. Ini 0,85 beta 1. Nah, ini diganti itulah, ini kan AB-nya adalah berdasarkan beta 1 kalikan Q-nya ya. Nah, CB-nya berapa ya? Itu dimasukkan ini tadi, ini CB-nya masukkan sini. Oke. Jadi kemudian yang juga ini ASB dibagi dengan BB. Nah, ASB berapa? Balan ini, kemudian BB-nya, nah, tapi diganti dengan yang ini sama aja dengan yang low balance-nya. Nah, jadi rumus-rumus dasar seperti inilah yang sering kita gunakan dalam analisis ataupun desain. Nah, ingatkan yang ini semuanya nanti insya Allah ada contoh-contoh soalnya, kita akan bisa menghitung. Nah, kemudian penampang persegi bertulangan tunggal tetap di judulnya. Kemudian momen nominal dari suatu balok persegi bertulangan tunggal dihitung dengan mengalihkan tadilah nilai Q atau T pada gambar dengan jarak antara kedua gaya tadi. Nah, jetnya. Tapi tulisan ini jet kecil ya. Tapi bukan jet kecil yang A/2 tadi, bukan. Tapi ini adalah jet kecil yang lengan momen. Nah, tulisannya lengan momen inilah lengan momen. Ini maksudnya. Artinya apa? Ini sama dengan D min A/2. Itu yang penting pengertiannya dulu. Ya. Bahwa ini adalah lengan momen D min A/2. Itu saja kita ambillah bahwa jet ini adalah lengan momen, nah, sehingga adalah di A/2. Nah, yang ini yang dari betonnya, dari beton, ini dari bajanya, momennya ya, baja. Jadi sama saja ini, MN sama ini juga sama MN. Nah, tapi main dari beton, kan arahnya dia tadi di penampang darah ke sini, yang bajanya arah ke sana. Nah, karena dia tarik bajanya, sedangkan beton dia yang dipakai dan tekan.
beton tidak ambil tariknya karena kecil sekali, ya, gaya tariknya kecil sekali. Sebentar saja beton ditarik dengan dia akan putus. Dalam baja dia ditarik lebih kuat. Makanya kombinasi antara baja dengan beton cocok ini ya, cocok sekali. Nah, kemudian yang kita kalikan dengan faktor reduksi kekuatannya tadi, kalau momen nominal ini dikalikan dengan faktor reduksi kekuatan P-nya. Nah, ini disebut dengan seperti selanjutnya adalah nah, momen ultimate-nya dia. Nah, masukkan ini rumus tadi P-nya, tetap ini kita masukkan MN-nya. Yang mana yang diambil ya? Aja ya. FY di min AS ya, 1,7 FNP 2. Nah, 1,7 ini karena 0,85 dikalikan 2 tadi, inilah kalikan 2 dia 1,7 jadinya. Kalau 0,5 ini dikalikan 2 dia 1,7. Nah, kemudian atau yang ini lagi di rho FY di kuadrat 1 minus rho FY per 1,7. Boleh seperti ini juga rumusnya. Sehingga PMN adalah, nah ini di apa namanya, dianukan lagi RU nya apa, nah ini BD kuadrat, sehingga ini BD kuadrat, RU nya berarti sisa ini adalah RU nya. Nah ini tadi RU nya di rho FY. Nah ini sudah masuk dengan rumus-rumus istilahnya yang perlu dipahami pelan-pelan, mudah-mudahan paham ini maksudnya apa, maksud apa. Tidak bisa langsung sekaligus, tetapi dengan pemahaman sedikit demi sedikit mudah-mudahan bisa lebih paham lagi. Sudah ya. Nah, jadi yang namanya ingat tadi sebenarnya adalah MO ya. Momen ultimate-nya MO itu adalah sama dengan di FN. Nah, sehingga kalau istilahnya nanti kalau dibalik MN itu apa? Ultimate-nya dibagi dengan faktor reduksi ke kekuatan. Nah, ini dalam hal desain balok atau komponen struktur lentur lainnya ya, batas maksimum rasio tulangan dapat diambil dengan menggunakan nilai, nah ini batas ini. Epsilon T-nya adalah 0,005. Sehingga kalau jadikan low maksimum, nah dia akan menjadi 0,003 flat FY per modulus cerita skillnya dibagi dengan 0,008 kalau balance. Nah, itu masukkan rumus yang gua balance tadi, tapi diganti dengan modulus regangan ternyata adalah 0,005. Nah ini jadi persamaannya dapatlah berapa raw balance-nya. Ini rumus penting juga ini. Asalnya kamu bisa juga mendalami di buku itu, lihat dapatnya ini dari mana. Nah, silakan dibuka kembali alur dari awalnya sampai mendapatkan raw maksimum ini. Nah, apa sebab? Karena dia mengambil ini sekian, hingga maksimum pakai ini. Berapa raw maksimum terhadap balannya? Nah, raw balannya ternyata ini rumusnya, ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan nih, kita coba dengan FI-nya adalah 400 MPa, kemudian modulus elastis skillnya adalah 20.000 atau 2 kali 10 pangkat 5 MPa. Nah, masukkan ini. Nah, dapatlah raw maksimum itu adalah 0,625 raw balance. Nah, ini kebanyakan SNI yang 2013 ini ya, memang dia unitnya itu adalah 400 MPa. Nah, jadi dalam grafik ini saya ambil dari buku itu juga. Kalau kita masukkan rumus yang nilai rho dan RU-nya tadi sama dengan MU per BD kuadrat, ini ada sudah simbol MO-nya, kata saya itu adalah momen ultimate-nya dibagi dengan BD kuadrat. Nah, untuk penampang yang dominan tarik, ini adalah epsilon T-nya adalah 0,005.
ya. Dan T-nya adalah 0,9 karena dia terkendali tarik. Nah ini. Nah kalau kita masukkan, nah seandainya F absensinya adalah 20, maka F-nya dan F-nya adalah 400, maka ini adalah sudah di antara kurang dari 28. Nah ini F absen di apa namanya, F absensi adalah kurang dari 28 MPa, berarti dia probabilnya adalah 0,85. Nah di SN itu sebenarnya adalah di antara 17-nya sampai dengan 28 MPa. Nah tidak ada di bawah pada 17. Jadi kalau 17 sampai 28 dia ini sudah masuk ya. Nah, cuma karena dia kurang dari 28 tetap sama dengan 28 juga tetap 0,85 beta satunya. Dan kan beta satu itu adalah faktor blok stresnya tadi yang menjadi parabola, gambarnya tadi ingatkan lagi, nah berubah menjadi blok stres. Nah faktor bloknya itu adalah ini. Jadi kalau 30 sudah lebih dari 28, kita masukkan rumus tadi, katakan kembali ke rumus yang asal tadi beta 1 ya. Nah rumus beta 1 mana tadi, nah rumus beta 1 ini kalau lebih dari sudah 28 ya ini ya. Nah dapatlah di sini, dapatnya di sini, nah dapatnya di sini dia 0,836 0,836. Kemudian row balance-nya kita masukkan rumus row balance tadi ya, row balance rumusnya MN ini row balance SP bisa seperti ini. Nah ini row balance ini. Nah ini rumusnya. Saya masukkan ini lagi row balance-nya. Ini ada yang masuk row maksimumnya. Nah row maksimum adalah yang ini ya, yang ini 0,625 row balance. Tapi kalau dia 400 MPa cocok sudah dengan ini, ya, cocok sudah dengan ini 400 ini sesuai. Kemudian ES-nya adalah 200.000. Nah kita bisa menghitung hasilnya dari tabel tersebut. Nah dapatlah RU-nya ya. Nah seterusnya kami hitung 35 lebih dari 28, seperti tadi hitung beta satunya dia 0,8, kemudian 40 juga lebih dari 28 dihitung 0,764 dan seterusnya ya. Nah kemudian yang penampang tersim tulangan tunggal apabila momen faktor yang bekerja pada balok cukup kecil sehingga luas tulangan baja yang dibutuhkan juga sedikit. Maka dalam peraturan SNI 2013 pasal 10.5.1 misalkan perlunya pemeriksaan tulangan minimum. Nah ini tulangan minimum. AS min adalah akar F aksen C ini dibagi dengan 1/4 FI kalikan DW-nya. Kalikan D-nya. Nah ini lebih dari, harus lebih dari sebenarnya 1,4 FI, DW dan C. Nah ini adalah AS minimumnya. Jadi seperti ini. Jadi menggunakan 1/4 ya, 1/4 di sini, 1/4 ya. 1/4 sebenarnya 0,25 ya. 0,25 ini. Nah, tapi dia menulisnya seperti ini. SNI 2002 itu 0,25. Ini adalah 1/4. Nah, kemudian lagi ini dengan nyatakan dalam bentuk rasio row minimum adalah akar F absensi dibagi dengan 4 FG. Nah, ini dengan rasio tadi. Rasio ingatkan rasio itu apa tadi? AS ya. AS dibagi dengan dikalikan D. Nah, sehingga kalau B
sehingga kalau ini dibalik saja ya kalau minimumnya ini. Maunya HS dibagian dengan BB ya tadi ya. Nah sehingga ini HS bagian dengan BB. Jadi tinggal aksen akar F aksen C dibagi dengan 4 F FG. Akhiri dulu, mohon maaf pada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.